Bab 4456. Siapa yang iblis? Aku bisa mempertimbangkan hal-hal ini, saudara Qin tidak perlu mengkhawatirkannya. Namun, Yudhira tidak menganggap serius kata-kata Erik. Dia mendengus dingin dan mengucapkan kata-kata itu, lalu menuju ke pinggiran pulau. Erik menggelengkan kepala. Dia sudah tahu, dengan kesombongan dan sikap waspada pihak lawan, meskipun dia mengatakan yang sebenarnya, Yudhira tidak akan mempercayainya. Pergi lihat. Erik dan Finola segera terbang, tetapi mereka tidak bertindak, mereka hanya mengikuti di belakang para kultivator. Pertempuran sudah pecah saat ini, langit penuh ledakan, berbagai ilmu sihir bertabrakan dengan gila-gilaan. Asap dan debu mengepul di mana-mana, suara ledakan yang memekakkan telinga, menyebar hingga ratusan mil. Bum-bum. Semua pihak menunggu selama 3 hari, kekuatan yang terakumulasi sepenuhnya dilepaskan saat ini. Dengan panji misteri pemusnah, meski tubuh Tobi masih dipenuhi energi hitam, tapi dia tidak bisa lagi menghindari semua serangan. Setiap kali panji bergetar, tubuh ilusi Tobi menjadi semakin jelas. Serangan Tobi terhadap panji misteri pemusnah sepenuhnya dihindari oleh gelombang panji. Seolah-olah panji misteri pemusnah mencegah Tobi memasuki kehampaan, malah melarikan diri ke dalam kehampaan. Erik langsung merasa kagum, benda ini memang harta karun yang langka. Tak heran Tobi rela menyetujui berbagai syaratnya, dan juga ingin menarik Tobi keluar. Hanya saja, meski tidak ada teknik misterius untuk melawan semuanya, kekuatan Tobi sendiri masih sangat kuat. Di bawah pengawasan Erik, dia jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan diri dia sebelumnya. Dengan lambaian tangan, langit yang penuh dengan energi hita berubah menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tidak melukai semua kultivator, tapi memblokir sebagian besar serangan mereka. Meskipun Tobi menghadapi ratusan orang sendirian, tapi dalam waktu singkat, dia tidak dapat dikepung oleh Yudhira mereka. Namun, di bawah semua jenis serangan kekerasan, seluruh pulau mengalami bencana. Bumi bergetar hebat, pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang dan hancur, bahkan berubah menjadi debu dalam aliran energi spiritual yang bergejolak. Pulau Bunga Persik yang awalnya seperti negeri dongeng, segera menjadi reruntuhan. Meninggalkan pulau, Tobi terbang jauh ke kedalaman lautan luas. Secara alami, para kultivator terus mengejarnya. Seperti melihat cermin Bagua, medan pertempuran berangsur-angsur muncul ke permukaan laut. Ada yang tidak beres. Erik mengikuti sepanjang jalan, sedikit mengernyit. Apa masalahnya? Finola bertanya. Kecepatan Tobi seharusnya tidak selambat ini. Erik menatap punggung Tobi. Sejauh menyangkut kultivator biasa, kecepatan Tobi sama sekali tidak lambat, bahkan karena keunggulan kecepatannya sehingga dia tidak dapat dikejar oleh para kultivator saat ini, tetapi Erik masih merasakan ada yang tidak beres. Di gurun pasir kuning, orang ini bisa menyelinap menyerang lagi dan lagi tanpa tertangkap oleh para kultivator, itu karena kecepatannya yang seperti hantu. Bahkan di pertempuran selanjutnya, Erik mengandalkan ilmu tiada dua untuk melawan Tobi dengan paksa. Pada akhirnya, jika Tobi tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Erik dan memilih melarikan diri, Erik mungkin tidak akan bisa mengejar. Tapi sekarang, kekuatan Tobi jauh lebih kuat, tapi kecepatannya sepertinya lebih lambat dari sebelumnya. Orang ini, kekuatan suci yang dia kembangkan seharusnya tidak mudah berubah. Kenapa dia dengan sengaja mempertahankan kecepatannya? Boom. Tapi Erik belum memikirkannya. Henki dan para kultivator kota F sudah mengambil langkah lebih dulu. Kurungan transformasi awan langit. Henki menggeram rendah dan menunjuk ke langit.
Semua kultivator kota F pun kemudian menembakkan reiki ke arah langit. Puluhan kultivator fase penilaian satu penuruna bergabung, langit yang semula tak berawan tiba-tiba tertutup awan putih. Segera setelah itu, aliran energi putih jatuh dari ketinggian seperti tornado, langsung menuju Toby. Ini. Mata Erik bergerak sedikit. Meskipun yang dimobilisasi Hanky Lee mereka, tapi ini hanyalah kabut putih di awan, yang memberi perasaan lembut tapi sebenarnya kuat. Dang. Toby melambaikan tangannya, beberapa energi hitam berubah menjadi bilah tajam, memotong ke arah tornado. Namun, itu jelas merupakan energi putih kental, tetapi di hadapan energi hitam maha kuasa, menjadi sangat keras. Energi putih memancarkan suara emas dan besi, bahkan menghancurkan pedang tajam itu langsung. Toby tampak sangat terkejut. Selanjutnya, semakin banyak tornado energi putih yang berjatuhan dengan cepat, seperti kilat. Seperti pilar yang melintasi langit dan bumi, sejumlah besar kabut tersebar, berubah menjadi pagar yang tidak bisa ditembus, memadat menjadi jaring, terus-menerus menghalangi jalan Toby ke depan. Akibatnya, Toby akhirnya dikepung oleh semua orang. Dan sejumlah besar energi putih, seperti sangkar, benar-benar menyegel dia di dalamnya. Toby, aku tidak pernah menyangka kamu dan aku akan bertemu dengan cara seperti ini. Ditangguhkan di luar kandang, Yudhira menatap Toby yang seperti tahanan, dengan sentuhan ketidakpedulian. Kamu juga pejuang kebanggaan Mingsu, sekarang kamu telah merosot menjadi iblis. Hehe, Yudhira, aku sudah lama tidak melihatmu, tapi kamu masih sangat munafik, Toby berkata dengan nada datar. Berhenti bicara omong kosong, di mana ketiga tetua yang kamu tangkap itu? Yudhira bertanya. Semua sudah dibunuh, aku menelan darah dan daging mereka, Toby berkata. Bagaimana dengan buah jiwa? Sudah berhari-hari, tentu saja sudah habis dimakan. Kamu benar-benar binatang buas. Hanky mengutuk dengan marah di samping. Toby melirik Hanky, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu menatap Yudhira sambil tersenyum. Tapi Yudhira, aku benar-benar tidak menyangka kamu tidak bisa menangkapku sendirian. Kamu berlutut dan memohon kepada orang yang paling kamu benci untuk bantu kamu menarikku kemari. Sungguh memalukan. Kamu jatuh ke jalan iblis. Ini adalah masalah besar, tetapi dendam antara aku dan Erik bukanlah masalah besar. Kamu tidak harus menggunakan ini untuk memprovokasi aku. Aku tidak peduli bergabung dengan siapapun untuk membunuh iblis. Yudhira berkata dengan dingin. Tuan Muda Ying, untuk apa bicara omong kosong dengan bajingan ini? Kamu sedang membantu langit menegakkan keadilan, bunuh para kultivator iblis untuk membalas kultivator yang sudah mati. Ini namanya melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan. Hanky mengendalikan penjara awan, terus menindas Toby dan mendesaknya. Dia bertindak atas nama langit, melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan. Seakan mendengar sesuatu yang konyol, Toby akhirnya tak bisa menahan tawa. Hanky, tidak heran kamu dimanfaatkan seperti anjing oleh Yudhira. Sudah dijual sekali, sekarang kamu bantu dia menghitung uang, kamu masih tidak tahu apa-apa. Jika ingin berbicara tentang metode jahat, keluarga Ying mereka mengklaim diri mereka yang kedua, siapa yang berani mengklaim yang pertama? Bajingan, siapa yang kamu panggil anjing? Hanky sangat marah. Apa maksudmu? Yudhira juga menatap dengan dingin. Toby tampak mengejek dan menunjuk ke langit. Berbicara tentang metode jahat, apa yang terjadi dengan panji misteri pemusnah di kepalaku? Aura berdarah di atasnya jauh lebih kuat dari keterampilan sihir. Beraninya kamu mengatakan bahwa benda ini dimurnikan dari darah segar roh spiritual. Selain itu, aku masih di atas.
mencium aura seorang kultivator yang meninggal belum lama ini. Kamu baru-baru ini mengorbankan banyak orang yang masih hidup untuk mengaktifkan efek panji ini. Meskipun telah membunuh banyak orang baru-baru ini, kamu lebih banyak dariku. Yudhira secara bertahap menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka Tobi menjadi sangat sensitif terhadap energi kematian setelah berlatih keterampilan sihir. Orang sepertimu ini, apakah bisa menyerangku dengan perlindungan iblis? Tobi berteriak, bersambung.